Ya contohnya yang tadi akan kita bahas itu, yang soal si siapa namanya, Syakir Daulay. Zakir Daula ini, karena terus terang ya saya agak agak prihatin juga ya. Mungkin apa namanya, di antara mereka saya nggak tahu ya. Ada yang punya itikat kurang baik. Karena kan dari tadi tiga asas tadi, mungkin ada yang nggak pas. Nah, padahal syarat sahnya perjanjian tuh ada empat. Itu diatur di 1321 sampai 1337 KUH Perdata. Jadi di berapa pasal itu ngatur tuh namanya, syaratnya tuh namanya, sepakat, kemudian cakap, kemudian hal tertentu, yang keempat tuh sebab yang halal. Kalau makanya di situ ketika saya melihat petikan berita, mengenai perkara Syakir Dola ini, terus terang saya agak sedikit, tergelitik karena kenapa? Ada langkah hukum yang diambil sama, pengacaranya dari, salah satu label itu ngambil langkah pidana. Hmm. Ya saya nggak mau mengkritisi itu, tapi kalau saya yang ditugasin, lah kan sebetulnya kan harusnya saling, kan dunia ini kan itu aja kan, antara Ya, artis kemudian label, mereka kan dalam satu ekosistem yang sama, habitat yang sama, artinya kan mereka jangan saling menyakiti, jangan saling meniadakan, karena satu sama lain kan saling membutuhkan. Nggak mungkin tanpa apa namanya, artis tanpa label tiba-tiba langsung meledak, ya bisa pakai YouTube, cuman sekuat apa, sustainable apa, karena yang sekuat yang namanya, artis Hollywood pun dia harus didampingi dengan label-label yang cukup kuat. Itu faktanya. Walaupun dia YouTuber yang paling top, tetap dia mesti ada pendampingan. Tidak mungkin, korporasi komersialisme di, musik itu, industri musik itu, tidak turut campur untuk meledakkan di YouTube-nya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang edukasi soal hukum di dunia industri, musik, kemudian di industri, apa namanya, perlabelan musik itu sendiri, memang banyak ya yang, pemusik-pemusik itu masuk anggota DPR ya. Tapi saya lihat sampai sekarang, ya menurut saya sih, ya industrinya itu sendiri tidak terbangun karena memang para pelakunya itu hampir bisa dikatakan ya kurang peka terhadap hukum dan tidak memberdayakan, instrumen yang hukum yang ada. Makanya saya bilang kembali lagi, tunjuk lawyer yang amanah supaya kenapa? Supaya kita membiasakan hidup dalam tatanan masyarakat hukum, kan begitu. ya, Bukan main hukum sendiri. Artinya dia dia berpikir dia seolah-olah pengacara, dia bikin kontrak sendiri, dia kusut baru panggil pengacara yang benar. Itu konyol. Selalu ya, begitu ya, tapi namanya zaman sekarang, dari zaman yang kita bisa lihat jahiliyah soal hukum, kemudian yang zamannya agak modern, lumayan modern dan, menghormati hukum. Menurut saya di zaman inilah di mana, kebebasan informasi dan kita bisa melihat sebetulnya mana sih yang pas, mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Itu secara gamblang terlihat. ya, Sebelumnya, eh, semasa, gemilangnya industri televisi, nggak ada YouTube, itu benar-benar yang namanya, seniman, waduh, payah betul. Benar-benar jadi, dieksploitasi oleh mereka. Dan terlihat ya kan antara artis yang terdahulu dengan yang sekarang, beda lah. Kan kasarnya begitu. Saya juga pernah ya ikut bantu, apa namanya, saudara saya Sunan Kalijaga waktu nanganin, YouTuber yang paling top di Indonesia namanya Atta Halilintar juga kan. Ya dalam mengurus sesuatu kan memang luar biasa YouTube ini. Artinya tidak bisa dinafikan bahwa YouTube menjadi satu sumber pendapatan yang sangat luar biasa bagi, para seniman yang apa namanya bisa membuat kreatif dan apa namanya produk-produknya itu tanpa harus lewat major label seperti televisi ataupun apa namanya yang sekarang ada kan buktinya, industri rekaman
dengan digital sekarang habis semua kan, faktanya Iya. kan begitu. Hmm. Nah, kembali ke apa namanya si perkaranya si Syakir Daulay itu, nah kalau saya berharap sebetulnya baiknya memang komunikasi antara mereka berdua, antara para pihak, ya kan, mestinya tetap tetap dijalin dengan baik lah. Jangan-jangan sampai apa namanya ya saling baku hantam di apa namanya di meja hijau. Makanya Hmm. sebelum sebelum berkontrak itu baiknya ya ada langkah-langkahnya. Ya kalau kalau saya mau gampangnya sedikit menggurui ya, contoh lah kayak di eh, apa namanya di negara bagian New York ya kan. Kemudian saya belajarnya agak banyak di sana. Memang mereka ngurut tuh untuk berkontrak aja mereka ada MOU dulu, kemudian ada step-stepnya itu sampai ditingkatkan baru mereka menandatangani perjanjian. Jadi gampangannya sebelum terima duit yang benar-benar besar, industri ini udah ada standarnya, pemerintah tuh udah ngatur. Oh, ini lo mesti dapat ini dulu stepnya. Stepnya. Memang betul-betul banyak kapital yang harus dikeluarkan, tapi eh, satu sama lain saling ngunci. Iya, iya. Pendapatannya label terkunci, pendapatannya senimannya terkunci. Makanya bisa dilihat para pemusik atau seniman di negeri Paman Sam itu, wow, ya kan bisa dilihat mereka top lewat YouTube aja sudah menggila kasarannya bisa dilihat aja tuh sampai ada yang artis rapper siapa namanya itu saking kayanya ya nggak tahu kenapa dia main narkoba kena tangkap polisi kan saking hebatnya dari YouTube juga kan begitu.